Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Rama di ruang sunyi yang akan menemani malam kesendirianmu. Untuk kisah yang saya bawakan kali ini berjudul Kos Seberang Saidah yang ditulis oleh akun Mbah Ngesot. Kalau kalian ingin membaca versi aslinya, bisa klik link di deskripsi dan jangan lupa follow akunnya. Sebelum masuk ke ceritanya, tarik selimutmu, matikan lampu kamarmu, mari kita simak ceritanya. Aku Dani, seorang karyawan. 2 bulan yang lalu adikku Yogi sempat hilang. Aku yakin kejadian ini ada kaitannya dengan kamar kos yang aku sewa. Aku dan adikku menemukan lokasi indekos itu di internet dengan harga murah, hanya 1 juta per bulan. Tapi fasilitasnya lengkap, ada AC dan kamar mandi dalam. Jarang sekali di Jakarta kosan semurah itu. Saat itu aku tidak curiga sedikit pun dan kami sepakat menyewanya. Kamarnya berada di lantai 2, tepat di seberang Menara Saidah. Ada 6 kamar kos, tapi semuanya tidak berpenghuni. Aku dan adikku mengisi kamar nomor 1 dengan tujuan agar dekat tangga. Isi kamar kos terbilang lengkap. Ada kasur, bantal, selimut, lemari, meja kerja, dan kompor. Dindingnya dicat warna putih dan masih bagus, seperti baru dicat beberapa bulan lalu. Kamar mandinya bersih dan harum. Walau tidak berpenghuni, kamar kos ini seperti terawat dengan baik. Malam pertama tinggal di kos, aku dan Yogi merasa nyaman. Malam itu kami main game online sampai tertidur. Kejanggalan mulai terjadi saat ku dengar suara sayup-sayup seorang wanita minta tolong, membuatku terbangun. Dengan terhuyung-huyung, ku raih gagang pintu, tapi anehnya saat ku periksa di luar tidak ada siapa-siapa. Sesaat sebelum kembali ke tempat tidur, suara wanita itu terdengar lagi, terkesan seperti berteriak, membuat Yogi bangun. "Siapa itu, Kak?" tanya Yogi dengan wajah kantuknya. "Gua nggak tahu. Tadi gua udah cek, tapi nggak ada orang." "Duh, jangan-jangan setan, Kak." Yogi memegang lenganku ketakutan. Suara wanita itu tidak mau berhenti. Dia terus berteriak minta tolong. Tapi sekali lagi aku cek, tetap tidak kutemukan siapapun. Ku coba periksa tangga. Di sana aku melihat sekelabat punggung seorang wanita. Ia berlari keluar komplek kosan sambil tertawa terbahak-bahak. Dugaanku mungkin dia sedang bikin konten video prank. "Brengsek, kayaknya kita dikerjain yuk." "Ya Tuhan, jam 2 malam ada aja orang iseng." "Udah Kak, tidur lagi aja, besok gue harus kuliah," kata Yogi. Aku mengunci pintu dan mematikan lampu, mencoba tidur kembali. Beberapa saat kemudian, mengeluar aroma aneh di kamarku seperti aroma daun pandan. Aku bangkit mencari sumber bau itu tanpa membangunkan Yogi. Aromanya berasal dari luar, lalu dengan penuh rasa penasaran, ku ikuti sumber aroma itu mengarah ke beranda kamar nomor 6. Di sanalah kutemukan tumpukan daun pandan. Aneh, siapa malam-malam begini yang menaruh daun pandan di sini? Saat hendak meraih daun itu, tiba-tiba seorang memanggilku. "Kakak!" Itu suara Yogi. Dia berdiri di halaman kos sambil mendongak ke arahku. "Loh, kok lo bangun yuk? Ngapain lo di bawah?" "Lapar Kak, nyari nasi goreng yuk," katanya. "Emang masih ada yang dagang malam-malam gini?" "Ya elah, banyak lah Kak. Ini Jakarta, ayo sini turun." "Oke, sebentar Kakak ambil uang dulu." Aku bergegas masuk ke kamar, tapi betapa terkejutnya saat kutemukan Yogi masih tidur dengan pulas di atas kasur. Buru-buru kukunci pintu dan mematikan lampu. Nafasku terengah-engah, keringat juga mulai bercucuran di dahiku. Sialnya, sosok yang menyerupai Yogi tetap memanggilku, mengajak makan. "Kak, ayo cepat turun." Suara itu lirih namun terdengar ganjil. "Kak!" Suaranya semakin mendekat. Aku mendengar langkah kaki menaiki tangga. Semakin lama semakin mendekat. Suara seolah menusuk-nusuk telingaku. Ku coba menutup kedua telinga serapat-rapatnya dengan telapak tangan sambil memejamkan mata. Tapi perlahan suara itu hilang. Keesokan paginya, aku melihat Ibu Ratih
pemilik indekos sedang mengisi token listrik kamar nomor 6. Ini aneh, kamar itu kosong, kenapa token listriknya diisi? Dengan penuh rasa penasaran, aku mendekatinya. Penampilan Ibu Ratih sangat berbeda dengan perempuan kebanyakan di Jakarta. Ia selalu mengenakan rok batik dan baju kebaya. "Selamat pagi Bu Ratih," sapaku. "Oh iya, selamat pagi Nak Dani. Mau berangkat kerja toh Mas?" Sapanya dengan logat khas Jawa. "Oh iya Bu, saya mau tanya." "Iya, kenapa Nak? Kamar nomor 6 kok listriknya diisi? Dan kenapa lampunya nyala terus?" "Iya Bu, kan kamarnya kosong." "Oh anu Mas, tolong hari saja biar kosan Ibu cepat ada yang isi." "Oh begitu ya Bu. Oh ya Bu, satu lagi. Terakhir kali kosan ini ada yang tempatin kapan ya?" "Sekitar 6 bulan yang lalu Nak Dani." "Emang kenapa ya?" "Oh enggak Bu, saya nanya aja." Aku tersenyum seraya pamit. Jujur saat itu aku masih belum puas mendengar jawaban Bu Ratih. Dengan hati masih penasaran, ku nyalakan mesin motorku, langsung tancap gas berbaur dengan puluhan kendaraan lainnya di jalan Jakarta yang macet. Aku harus mengantarkan Yogi terlebih dahulu ke kampusnya karena kami hanya punya satu motor. Di perjalanan, aku hanya diam, tidak menceritakan keanehan semalam karena Yogi sangat penakut. Nanti dia malah minta pindah kosan. Sesampainya di kampus, aku merokok tas lalu memberinya uang saku. "Uang kembalian semalam masih ada kok, jadi lo gak usah ngasih gue uang jajan hari ini," ujarnya sambil membetulkan posisi kacamatanya. "Uang semalam?" Dahiku mengernyit. "Iya semalam sekitar jam 3-an, lo kan bangunin gue, nyuruh beli makanan, uang 100.000 dan ini masih banyak." "Oh iya lupa." Itu jelas bukan aku dan sengaja aku mengiyakan dia agar dia tidak berpikir yang aneh-aneh. Aku semakin yakin tidak cuma kami yang tinggal di kosan itu, tapi saat ini aku belum tahu siapa dia. Sesampainya di kantor, aku masih memikirkan kejadian semalam. Apakah hal yang sama terjadi penghuni kamar kos sebelumnya? Jujur, aku tidak mau pindah dari kosan itu karena harganya yang murah dengan fasilitas cukup lengkap. Lokasinya pun tak jauh dari tempatku bekerja. Lagi pula, kondisi ekonomiku di Jakarta masih pas-pasan. Yang harus aku lakukan adalah melawan mereka. Oh, bukan melawan. Mereka bukan musuh. Aku harus bersikap biasa saja. Aku hanya tidak mau kalah. Aku tidak mau lari. Kita sama-sama makhluk Tuhan, bukan? "Bro, ada request desain nih dari klien." Mario melepuk pundakku, membuyarkan lamunan. Dia teman satu departemen. "Oh, oke." Kurai secari kertas dari tangan Mario. Aku cek lembaran kertas itu. "Ini maksudnya bikin 6 desain buat banner iklan ya?" tanya. "Iya bro, bisa kan?" "Deadline-nya kapan?" Dahiku mengernyit. "Sore ini." Buset, kebiasaan banget sih ngasih dadakan. "Iya, biasalah klien." Segera aku refresh komputer dan mulai bekerja. Sementara Mario masih duduk di sebelahku. Lu udah dapet kosan?" "Iya bro, tapi ya gitulah," jawabku sambil terus memandangi layar komputer. "Gitu kenapa? Banyak cewek cakep ya? Dicampur kan? Bebas kan?" "Apaan sih? Kosan gua itu ada hantunya," ujarku kesal. "Serius?" Ku ceritakan kejadian semalam pada Mario. Dia bergidik ngeri, bahkan menyuruhku untuk pindah kosan. "Gua nggak mau pindah kosan, soalnya di sana murah." "Kalau begitu pakai jimat aja." Dia menyeringai. Aku menoleh dengan raut wajah malas. "Gue nggak percaya sama jimat." "Tapi ini jimat keren, ampuh." Dia mencoba meyakinkan. "Teman gue pernah pakai, hantunya di rumah beneran pergi." "Nggak ah, apalagi harus beli," tegasku. "Harganya murah kok, cuma 100.000." "Boleh deh, beli di mana?" Aku penasaran. Setelah kerjaan selesai, dia menunjukkan sebuah situs jual beli jimat online. Dia memilih sebuah jimat bekas pakai yang menurutnya ampuh usir hantu dengan harga yang sangat murah. Tapi di deskripsi si penjual jimat amat aneh. Dijual jimat bekas pakai, ampuh usir semua jenis hantu. No minus, 99% seperti baru, minat serius, call. "Mario, ini kok ada minus segala? Kayak mau beli HP." "Serius
jual jimat gak sih nih orang? Percaya sama gue, jimat ini ampuh soalnya bentuknya persis sama yang punya temen gue. Mario meyakinkan lagi, beli jimat itu dengan metode pengiriman someday agar malam ini juga bisa kugunakan. Jimat itu langsung diantar ke kantor. Bentuknya bulat sebesar uang koin dan terbuat dari kayu. Entah kayu apa, ada ukiran kalimat menggunakan bahasa Jawa kuno di permukaan jimatnya. Jimat itu juga dilengkapi dengan kertas panduan yang segera kubaca pelan-pelan. Panduan yang aneh, di sana tertulis tata cara penggunaan dan sebuah pesan singkat bertuliskan, simpanlah di tempat yang sejuk. Jujur aku ragu dengan jimat itu, tapi apa salahnya dicoba. Jam 9 malam, Yogi masih sibuk dengan tugas kuliahnya. Sementara aku membaca ulang cara pemakaian jimat itu. Menurut kertas panduan, benda itu harus dicelupkan ke dalam air terlebih dahulu, lalu diletakkan di sudut kamar. Maka sebelum tidur, kuletakkan jimat itu tepat di sudut kamar dekat pintu. Apaan itu? Tanya Yogi. Jimat, bocah jaga aja. Tuh kan gue bilang apa? Kayaknya lu tahu kalau kosan ini. Wush, udah tidur lo. Gak ada apa-apa di kosan ini. Jimat ini buat jaga-jaga aja. Yogi meraih gelas dan menuangkan air dari dispenser. Ia mengerutkan dahinya. Kok, Kak, lo sadar gak sih ini galon air baru kemarin kita isi, kok airnya tinggal setengah begini? Cepet banget habisnya. Segera aku periksa isi galon itu dan benar-benar tidak masuk akal. Airnya cepat sekali berkurang. Oh, itu waktu pagi pas lo masih tidur, ibu kosan minta air minum. Soalnya di rumah beliau kehabisan air, jadi gue kasih dia. Yogi terdiam seperti sedang mencerna baik-baik penjelasanku yang tidak masuk akal. Tetapi untungnya dia masih menerima penjelasanku. Dia kemudian tidur dengan nyenyak, sedangkan aku sama sekali tidak bisa tidur. Kantuk tidak kunjung datang, padahal aku sudah mengubah beberapa kali posisi tidurku. Tetapi tetap saja gagal. Mataku tetap tidak mau terpejam. Beberapa saat kemudian, aku mendengar suara-suara benda bergetar dari sudut kamar dekat pintu. Tidak salah lagi, itu suara yang timbul dari jimatku. Buru-buru kunyalakan senter dari smartphone. Kuperhatikan jimat itu lamat-lamat. Jimatnya bergetar hebat dan perlahan melambat. Dengan tangan bergetar kusentuh jimat itu. Jimatnya menjadi sangat panas, membuat telapak tanganku merah seperti habis menyentuh knalpot motor. Anehnya, sesaat kemudian jimat itu hangus menjadi abu. Aku meringsut kembali ke tempat tidur, tetapi tiba-tiba aku mencium aroma daun pandan menguar memenuhi ruangan. Dari balik tirai jendela, kulihat sebuah bayangan berjalan ke arah kamar nomor 6. Itu bayangan seorang wanita. Aku mengintipnya dengan penuh hati-hati. Mataku menangkap sosok wanita itu adalah Bu Ratih. Ini tengah malam dan sedang apa dia di sini? Aku hanya bisa melihat punggung Ibu Ratih dari celah jendela. Ia sedang berlutut, entah ritual apa yang ia lakukan. Aku mendengar sayup-sayup pembicaranya menggunakan bahasa Jawa, entah sedang membicarakan apa dan siapa yang dia ajak bicara. Selang beberapa saat, tiba-tiba dia menoleh ke arahku seraya tersenyum. Tapi senyum yang dingin membuatku bergidik dan terkejut. Aku beranjak, segera kubenamkan tubuhku ke kasur. Dan lagi-lagi terdengar suara derap langkah menuju kamarku. Semakin mendekat, semakin berat. Nah, Dani. Ia memanggilku sambil terus mendekat. Aku tidak menjawab dan tetap bergeming. Lain kali jangan bawa jimat lagi ya, katanya masih dengan nada yang ramah. Langkahnya menjauh seperti Bu Ratih sudah pergi. Segera aku cek beranda kamar kos nomor 6. Aroma daun pandan masih ada, tapi tidak kutemukan satu lembar pun daun itu. Sesaat sebelum aku kembali ke kamar, mataku menangkap seorang perempuan berpiyama ungu tengah berdiri di halaman gedung kosan. Ekspresinya wajahnya datar, rambutnya sebahu dibiarkan tergerai. Ia tampak tidak mengenakan alas kaki. Perempuan itu menengok dan menatap tajam ke arahku. Tidak salah lagi, dia pasti perempuan yang meminta tolong semalam. Tapi siapa sebenarnya perempuan itu? Kenapa dia ada di sini?
Dia masih berdiri menatapku dengan ekspresi wajah datar. Dari wajahnya aku perkirakan dia berumur kisaran baru 18 atau 19 tahun. Selang beberapa menit, tiba-tiba dia balik badan dan lari begitu saja ke arah Menara Saidah. Aku harus mencari tahu siapa wanita itu. Hari berikutnya, sepulang kantor, aku bertemu dengan perempuan itu di emperan toko yang sudah tutup di dekat Menara Saidah. Ia sedang makan nasi bungkus. Sepertinya perempuan itu merupakan seorang tunawisma alias gelandangan. Kuparkirkan motor dan segera menghampirinya. "Hai, semalam kamu ke kosan aku ya?" Tidak ada jawaban. Dia tetap sibuk makan dengan lahap. Tatap matanya kosong. "Aku Dani, anak kosnya Bu Rati. Kamu dari mana?" tanyaku lagi. Mas, dia itu orang gila. Nggak akan nyambung kalau diajak ngomong. Tiba-tiba ada seseorang yang menegurku. Aku menoleh ke kanan, ternyata tukang jamu gendong. Dia mendekat kepadaku. Mau jamu ke mas? "Oh, boleh deh." Dituduh seperti itu membuatku enggan untuk menolak. Dia udah lumayan lama tinggal di emperan toko ini mas. Saya yang suka ngasih dia makan sama pakaian baru. Soalnya dulu ibunya adalah teman saya, penjual jamu gendong juga. Tanpa diminta, tukang jamu itu bercerita sendiri. Tangannya begitu cekatan meracik jamu untukku. "Oh, begitu ya Mbak. Siapa namanya Mbak?" Raina mas. Jawabnya sembari menyodorkan segelas jamu. Raina dan ibunya adalah perantauan dari Jawa Timur. Mereka dulu ngekos di sekitaran sini mas. "Begitu ya Mbak," timbalku sambil meminum jamu. Aku mengerutkan wajah, menahan rasa pahit. Segera tukang jamu itu menyodorkan air perasan jeruk. Terus ibunya kemana sekarang Mbak?" "Nah itu mas, sampai sekarang saya nggak tahu ibunya kemana. Tiba-tiba hilang gitu aja, sampai Raina stres nyari-nyari ibunya." Aku terdiam, sejenak bertanya-tanya, apakah Raina pernah tinggal di kosan Bu Rati. Kulihat Raina selesai menyantap makanannya. Ia menggigit ujung plastik berisi air teh, lalu meminum perlahan. Dia sesekali mencuri pandang ke arahku dengan ragu-ragu. Ada sedikit ketakutan terlihat di raut wajahnya. Setelah selesai membayar jamu, aku langsung pamit pulang. Aku akan menanyakan perihal Raina ke Bu Rati. Semoga saja dia dapat memberi informasi lebih lanjut. Beberapa kali aku mengetuk pintu Bu Rati, tetapi tidak ada jawaban dari balik pintu. Sepertinya dia sedang tidak ada di rumah. Aku lalu memutuskan untuk pulang saja. Sesaat sebelum kunyalakan mesin motor, tiba-tiba aku mendengar suara Bu Rati memanggilku. Dia berlari kecil, terkopoh-kopoh menghampiriku. Ia membawa jinjingan, mungkin belanjaan untuk kebutuhan pokok. "Nah Dani, ada apa ya? Ayo masuk dulu." Ia membuka pintu. "Oh iya Bu, ada hal yang mau aku tanyakan." Aku duduk di atas sofa tua miliknya. Beberapa bagian kain sofa itu sudah terkelupas, banyak bekas cakaran kucing di sana sini. Sementara itu, dinding ruangan dicat warna putih, namun warnanya sudah terlihat mudar. Beberapa foto keluarga yang berwarna hitam putih terpajang di sana. Ada juga foto kemesraan Bu Rati dengan seorang laki-laki, mungkin suaminya, terpajang di sebelah kanan jam dinding berbentuk bulat. Jam itu sudah tidak berfungsi. "Begini Bu, sudah 2 kali ada perempuan yang datang ke kamar kosku, dan tadi sore aku ketemu sama dia di emperan toko. Ternyata namanya Raina. Kata tukang jamu, dia memiliki gangguan jiwa. Apakah Ibu kenal dengan perempuan itu?" "Wah, dia emang sering lewat sekitaran sini. Tapi ibu tidak kenal nak. Kalau ada dia, usir saja. Memang terkadang suka mengganggu," jawabnya dengan tenang. "Oh begitu ya Bu, dia pernah gangguin Bu Rati juga nggak?"
Pernah sekali. Langsung ibu usir, nak. Jujur, pertemuan malam itu dengan Bu Ratih belum bisa memuaskan pertanyaan besar dalam benakku. Aku rasa masih ada sesuatu yang Bu Ratih rahasiakan dariku. Setelah mencicipi beberapa kue, aku lantas pamit. Hari sudah mulai gelap. Saat tiba di kosan, betapa terkejutnya aku memergoki Yogi sedang menggenggam pisau. Ia terlihat hendak melukai lehernya sendiri. Sontak aku menabrak tubuhnya. Aku dan Yogi terbanting ke atas kasur. Pisau itu berhasil terlepas dari tangannya. Namun ia malah berteriak tak karuan. Sesekali ia tertawa terbahak-bahak. Badannya mengamuk, namun aku berusaha untuk menahannya. Beberapa kali aku berteriak meminta tolong, tapi tak seorang pun datang. Sementara aku masih menahan tubuh Yogi yang masih berontak. Tiba-tiba saat itu Raina muncul di depan pintu. Ia berteriak dengan lantang, "Pergi dari sini." Aku menahan tubuh Yogi yang masih mengamuk. Sesekali aku bisikan doa-doa di telinganya, tapi tidak berhasil. Sedangkan Raina yang berdiri di depan pintu tiba-tiba menangis tanpa sebab. Aku bingung apa yang harus aku lakukan. Kemudian selang beberapa menit Bu Ratih muncul lantas mengusir Raina. Ia buru-buru menyentuh kening Yogi sambil komat kamit entah mantra apa yang ia baca. Perlahan tubuh Yogi lunglai. Kedua matanya terpejam dan keringat mulai bercucuran di keningnya. Bu Ratih menuangkan segelas air yang ia bacakan mantra-mantra, kemudian mengibaskan percikan air itu ke wajah Yogi. Sebenarnya ada apa ini Bu Ratih? Apa kosan ini benar-benar ada hantunya? Kenapa ibu nggak bilang sama saya dari awal? Adik saya hampir tewas loh Bu. Aku naik pitam. Ini biasa, nak. Semua kamar kos pasti ada penghuninya. Kita nggak hidup sendiri di dunia ini. Kamu tenang saja, nak. Yogi sudah ibu bekali mantra, jadi tidak akan lagi hantu yang ganggu dia. Aku mau berhenti sewa kos ini Bu. Besok aku pindah. Bu Ratih tidak menjawab. Ia masih sibuk membasuhkan air ke wajah Yogi. Setelah itu dia pergi tanpa pamit. Mungkin dia kesal dengan sikapku yang tidak tahu terima kasih. Tapi jujur aku sangat marah karena merasa ditipu olehnya. Setelah kejadian malam itu, aku mengurungkan diri untuk melawan hantu yang menghuni kosan ini. Aku harus segera pindah dari kosan ini. Aku tidak bisa tidur, sementara Yogi terlelap di sampingku. Sesekali ku sentuh pergelangan tangannya. Semakin lama suhu tubuhnya semakin dingin. Aku panik bergegas memesan kendaraan online, membawanya ke rumah sakit. Setelah orderanku ada yang menerima, pengemudi itu menelponku menanyakan alamat hotel kos. Aku keluar kamar mandi sambil sibuk memberitahu lokasi penjemputan kepada pengemudi. Sesekali aku melihat ke arah jalan untuk memastikan apakah pengemudi itu sudah tiba atau belum. Selang beberapa menit, akhirnya sebuah mobil muncul perlahan mendekati halaman kosan. Segera aku masuk ke kamar untuk membopong Yogi, tapi betapa terkejutnya aku melihat Yogi tidak ada dalam kamar. Ia tiba-tiba hilang entah kemana. Yogi, Yogi, Yogi. Aku berteriak lalu menghampiri kamar nomor 6 yang selalu menyala lampunya. Aku yakin iblis dalam kamar itu yang menculik Yogi. Woi, balikin nanti gue. Ku tendang pintu kamar itu berkali-kali, mencoba untuk mendobraknya. Aku mencongkel pintunya, namun tidak bisa terdobrak. Sesekali aku berteriak minta tolong, tetapi tak ada yang datang. Bahkan mobil yang sudah aku pesan pun putar arah melihat kepanikanku. Dia mungkin tidak mau ikut campur dalam kekacauan ini. Aku menelepon polisi dan menceritakan semua kejadian ini. Mereka berdatangan ke lokasi kejadian, lalu mendobrak pintu kos kamar nomor 6. Namun tidak ada apa-apa di sana. Setelah memotret tempat kejadian, aku diminta ikut ke kantor untuk memberi keterangan lebih lanjut. 2 hari berlalu, pencarian Yogi tak membuahkan hasil. Aku tidak mau ibu dan ayah tahu tentang kejadian ini di kampung. Aku yang mengawali dan aku sendiri yang harus menyelesaikannya.
Aku minta bantuan Mario untuk mencari Yogi. Untungnya ia bersedia tinggal di kosku untuk beberapa hari ke depan. Kami sepakat meminta bantuan paranormal untuk mencari keberadaan Yogi. Paranormal itu bernama Pak Bambang. Ia menaburkan garam di sudut-sudut kamar kosku dan membakar kemenyan. Menurutnya, Yogi diculik oleh roh jahat yang tinggal di Menara Saidah. Dia menyuruhku untuk menunggu 3 hari lagi, maka akan muncul petunjuk keberadaan Yogi. Aku penasaran ada apa sebenarnya dengan Menara Saidah dan kamar kosku. Di suatu malam, aku mengajak Mario untuk mendatangi Menara Saidah. Kami mengendap-endap masuk ke halaman menara itu dengan menaiki gerbang setinggi 3 meter. Menurut informasi yang aku baca di internet, Menara Saidah ini diresmikan tahun 2001 dan ditutup tahun 2007 karena konstruksinya dianggap cacat. Saat berhasil masuk ke halaman gedung, bulu kuduku langsung merinding seperti memberi sinyal kalau ada hantu yang berlebaran di Menara Saidah. Kutemukan patung-patung bernuansa Romawi di depan pintu masuk menara. Mungkin dimaksudkan untuk menyambut tamu yang datang. Ada 6 tiang besar utama di bagian depan dengan cat hijau yang mulai memudar. Aku mengelap kaca yang penuh debu dengan lengan baju dan menyorotkan cahaya senter ke dalam gedung. Kulihat kursi tamu dan meja resepsionis yang sudah usang. Kemudian kami mencoba masuk ke dalam gedung itu lewat pintu utama. Sebentar, gue mau nyalain kamera dulu. Mario menarik lenganku. "Lo mau ngapain?" tanyaku. Vlog bro. Jawabnya sambil terus men-setting kamera mirrorless miliknya. Halo guys, kali ini gue bersama sahabat gue Dani. Kami lagi di Menara Saidah buat nyari tahu keberadaan adiknya yang hilang. Dia mengarahkan kamera ke arahku, sementara aku menatap kamera itu sekilas dan tanpa ekspresi. Gus, jangan berisik nanti ketahuan orang. Lo sejak kapan sih ngevlog? Gaya banget. Baru hari ini bro, lumayan kalau viral jadi duit. Dia mulai merekam sekeliling gerbang utama, sementara aku mencoba membuka pintu dengan obeng, tapi tak berhasil. Kemudian kami mengendap-endap ke belakang gedung mencari celah untuk masuk. Di sana aku melihat sebuah ventilasi udara yang menganga cukup besar, sekiranya muat untuk badan kami berdua. Ku ambil kursi lipat yang tergeletak di lantai. Kemudian kami memanjat dinding itu dengan hati-hati. Buset, gelap banget. Kita di toilet ini, kata Mario sambil membersihkan bajunya dari debu. Kupancarkan cahaya senter ke segala penjuru ruangan. Kulihat banyak sarang laba-laba yang menjuntai di setiap sudut ruangan. Debu berserakan di mana-mana. Wastafelnya kotor dan berkarat. Cermin buram memantulkan wajah kami berdua saat kusinari dengan senter. Juga suara cericit tikus kecil yang berhamburan takut akan kedatangan kami. ayo jalan, Kata Mario sambil terus merekam. Kemudian ku tarik rambutnya yang keriput dan memberi syarat agar tenang. Lo dengar sesuatu nggak? Bisikku. Kami berdua seketika terdiam sambil meruncingkan telinga mendengar suara sayup-sayup. Mario mengerutkan wajah. Iya anjir, dengar itu suara gamelan. Balik aja yuk. Kita udah nyampe di sini. Tanggung Mario. Aku meyakinkannya. Perlahan kami berdua meninggalkan ruangan toilet untuk mencari sumber suara. Kami mendengar suara gamelan itu berasal dari lantai 2. Lalu kami mencari jalan lain untuk sampai ke sana karena lift sudah tidak berfungsi. Setelah beberapa menit berkeliling, akhirnya kami menemukan jalan alternatif, sebuah anak tangga yang sepertinya menuju ke lantai 2. Kemudian kami menaiki tangga dengan penuh hati-hati. Seluruh ruangan gelap, hanya cahaya senter dan kamera Mario yang menjadi penerang kami. Sesampainya di lantai 2, kami tercengang dengan apa yang kami lihat. Di sana ada Bu Rati yang sedang menari layaknya sinden dengan diiringi musik gamelan, gong, suling, dan gambang yang bergerak main sendiri tanpa ada manusia yang memainkan. Tidak sengaja cahaya senterku menyinari
badan Bu Rati yang sedang menari. Ia menengok ke arahku sambil tersenyum ramah, kedua bola matanya hitam gelap. Perlahan dia melangkah mendekati kami sambil terus menari. Suara gamelannya semakin lama semakin keras. Alih-alih pergi, aku malah mematung sambil melihat kejadian aneh yang membuatku terheran-heran. Mario menarik lengan kemejaku, memaksaku untuk kabur. Kami lari luntang pungkang ke arah toilet, mencari ventilasi udara untuk keluar dari Menara Saidah. Malam itu, kami berhasil keluar dari Menara Saidah tanpa menemukan Yogi. Sesampainya di halaman gedung kos, kami kembali terkejut dengan kemunculan segerombol laki-laki berpakaian hitam dengan memikul keranda melintas ke depan kosan. Mereka menuju kamar nomor 6 yang pintunya menganga, memancarkan cahaya. Di belakang rombongan, kulihat Bu Rati berjalan perlahan sambil menaburkan kembang berwarna putih. Entah kembang apa. Mario, ayo cepat kita kejar rombongan itu. Ku tarik tangan Mario, ia berlari tergopoh-gopoh di belakangku. Sekuat tenaga kami menaiki tangga untuk mengejar rombongan. Aku berhasil masuk ke dalam kamar nomor 6, sementara Mario tidak. Ia termental ditabrak daun pintu saat hendak memaksakan diri untuk masuk. Di dalam kamar nomor 6, aku tidak bisa melihat apapun. Cahaya yang begitu terang membuat mataku terbijing. Tiba-tiba tubuhku lunglai, penglihatanku kabur, pendengaranku hilang. Saat itu, aku menyaksikan kejadian demi kejadian melintas di hadapanku. Aku melihat Ibu Rati sedang melakukan ritual di dalam Menara Saidah. Ia membuat perjanjian dengan setan. Aku mendengar jelas percakapan mereka. Ibu Rati meminta kekayaan kepada setan dan berjanji mencarikan tumbal untuknya. Tiba-tiba tubuhku terasa tersedot masuk ke dalam kumparan cahaya. Lalu aku melihat Raina sedang menangisi ibunya yang sekarat di kamar kos. Raina menangis sejadi-jadinya sambil berteriak minta tolong. Ia pergi ke halaman kos mencari bantuan. Dan saat itu aku juga melihat sesosok makhluk muncul dari dinding kamar kos. Makhluk bertubuh besar dengan bulu berwarna hitam lebat memenuhi tubuhnya. Ia melahap ibu Raina bulat-bulat. Saat Raina kembali dengan membawa beberapa orang untuk membantunya, ibunya sudah hilang. Kemudian tubuhku terasa ditarik kembali. Kali ini aku bisa membuka mata dan melihat dengan jelas tubuh Yogi tergolek di atas sebuah keranda. Sosok makhluk besar dan berbulu hitam muncul dari balik dinding. Ia membuka mulutnya yang lebar dan hendak menelan Yogi. Kemudian pintu kamar kos itu berhasil didobrak oleh Mario. Ia membawa serta Pak Bambang paranormal itu. Dani, awas. Pak Bambang melemparkan sebuah keris ke arah makhluk itu. Seketika makhluk menyeramkan itu tenggelam kembali ke dalam dinding. Aku berhasil menyelamatkan Yogi yang nyaris saja menjadi tumbal pesugihan. Keesokan paginya, kami mendatangi rumah Bu Rati, namun ia tidak ada. Saat kuintip dari kasar rumahnya yang kusam, rumahnya seperti tidak berpenghuni. Sofanya berdebu pekat, sarang laba-laba menjuntai di langit ruangan. Banyak daun kering berserakan di lantai beranda rumahnya. Kulihat sepeda ontel butut yang sudah berkarat tergeletak sembarang di sudut beranda rumah. Ini benar-benar seperti rumah yang sudah kosong selama bertahun-tahun. Mas, cari apa ya? Dari kejauhan, lelaki tua, mungkin umurnya kisaran 60 tahun, melangkah kontai menghampiri kami. Kami bertiga lagi mencari Ibu Rati, Pak. Loh, gimana tuh, Mas? Dia sudah meninggal setahun lalu. Yang benar, Pak. Mario memotong obrolan. Bapak ini siapa? Tanyaku. Saya Dato, kakaknya Rati. Saya tinggal di Jakarta Timur, Mas. Sengaja saya datang ke sini karena sudah lama rumah ini gak saya bersihin. Rumah dan kosan saya mau jual, Mas. Kak, udah pergi aja sekarang. Yogi membujukku. Kondisi tubuhnya masih lemah. Tanpa menceritakan apa yang terjadi, kami bergegas pamit. Aku menemukan kosan baru yang ramai penghuni di daerah Mampang Perapatan. Mario yang merekomendasikan kosan itu. Kumasukkan koper berisi pakaian ke dalam bagasi mobil yang kami sewa. Lalu mobil yang kami tumbangi melaju perlahan meninggalkan halaman kos. Saat mobil melintasi pertokoan, aku melihat Raina berdiri mematung di emperan.
Ia tersenyum sambil melambaikan tangan ke arahku. Kubuka jendela mobil dan melayangkan senyum kepadanya. Di sepanjang jalan, aku masih memikirkan perkataan lelaki tua itu. Apakah benar Ibu Ratih sudah meninggal? Lantas apa penyebabnya? Kunyalakan smartphone untuk mencari tahu tentang pesugihan. Mungkin saja hal ini ada kaitannya dengan pesugihan. Kutemukan beberapa tulisan yang mengulas tentang kaitannya tentang pesugihan Menara Saidah. Di sana tertulis kalau orang yang melakukan pesugihan harus memberikan 2 orang tumbal manusia, 1 laki-laki dan 1 perempuan. Jika terlambat memberi tumbal, maka orang yang melakukan pesugihanlah yang menjadi tumbalnya. Bukan hanya itu saja, ia juga menjadi budak setan tersebut untuk mencari tumbal-tumbal selanjutnya. Mematikan layar smartphone, melempar pandangan keluar jendela mobil. Aku yakin pasti Ibu Ratih terlambat memberi tumbal kedua setelah berhasil menumbalkan Ibu Raina dan dia menjadi budak setan. 2 bulan kemudian, hari ini aku menjenguk Raina di emperan toko dekat kosan yang pernah kusewa. Saat kami menemuinya, dia sedang makan nasi bungkus dengan lahap, mungkin pemberian tukang jamu gendong. Dia masih tidak bisa diajak bicara, tapi sesekali tersenyum malu-malu kepadaku. Aku membawakan kue coklat dan makanan ringan lainnya. Saat sedang menemani Raina, aku melihat sebuah mobil SUV menuju ke arah kos Bu Ratih. Buru-buru ku nyalakan mesin motor, mengikuti mobil itu dari belakang. Sesampainya di halaman kos, kulihat seorang wanita muda dengan mengenakan celana jogger, baju t-shirt, dan sneaker putih keluar dari mobil. Ia menggusur sebuah koper lalu naik ke lantai 2. Aku mengendap-endap mengikuti ke belakang, kemudian kuintip wanita itu dari balik tembok dekat tangga. Dengan Ibu Ratih ya? Tanya wanita itu. Aku terkejut melihat Bu Ratih keluar dari kamar nomor 6. Iya nak, Jawabnya. aku pilih kamar nomor 6 ya Bu, kayaknya nyaman. Ini uang sewa kosnya. Wanita itu mengeluarkan uang dari dompetnya lalu menyerahkan pada Bu Ratih. Bu Ratih tersenyum ramah pada wanita itu dan tiba-tiba saja ia menoleh ke arahku sambil mengangguk ramah. Demikianlah cerita kali ini. Mari kita ambil hikmah baiknya dan buang yang buruknya. Buat kamu yang belum subscribe Rengang Sunyi, klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk komen serta like dan share cerita ini jika kalian suka. Nantikan cerita horor lainnya di Ruang Sunyi.